peraturan kementerian tentang RPL petunjuk teknisnya di tahun 2024, nomor 91 tahun 2024. Baik, kita langsung share saja. Mungkin mohon izin ya Mbak Mita, saya share langsung dari pedoman dari saya ya. Oke, Bapak Ibu, saya bertanya dulu. Ini ada beberapa data dari peternakan itu sudah masuk, kemudian dari TIP sudah masuk ya, kemudian dari Bu Teknik Kimia sudah masuk, Teknik Sipil sudah masuk, Bu Keperawatan sudah masuk, dan satu lagi yang mendaftar itu adalah ada akuntansi. Oke, nah dari pendaftaran yang kemarin itu alhamdulillah kita sudah bisa memasukkan di dalam pendomannya. Namun ada yang masih kurang Bapak Ibu sekalian, yaitu berkenaan dengan perolehan kredit ya, yang kan kita ada 2 perolehan kredit. Ada dua jalur RPL. Ibaratnya jalur RPL ya. Ini saya coba saya share dulu sebentar. Saya mau mereview sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu Dian. Oke, baik. Nah, di dalam peraturan petunjuk teknis tentang rekognisi pembayaran lampau ini nomor 91 tahun 2024 ini kan ada program studinya yang baik sekali atau B, kemudian program studi dengan peringkat paling rendah yaitu baik sekali atau B, dan melakukan penyertaan dengan kualifikasi. Jadi dari jenjang lulusan pendidikan menengah atau bentuk lainnya yang sederajat, dan program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah baik sekali yang didampingi oleh yang dia predikat akreditasi paling rendah baik atau C yang didampingi oleh perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi paling rendah yang tetap dapat melakukan RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen. Nah, kalau misalnya yang untuk yang calon dosen ini kita sepakat dulu itu kita tidak mengadakan dulu ya. Namun untuk yang pendidikan yang program studi yang untuk dari alih jenjang dari D3 maupun yang dari SMA itu kita terima. Nah, selama ini kan masih yang dari D3 ya, alih jenjang dari D3 karena itu lebih mempermudah. Namun dari beberapa informasi teman-teman program studi itu ada yang mau menerima dari SMA ya, yang namun mereka sudah kuliah, sudah punya pengalaman. Nah, ini yang mau kita garap menjadi perolehan SKS tadi. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mau fokuskan untuk yang di perolehan SKS untuk pertemuan kali ini? Karena untuk yang transfer kredit kita sudah pernah banyak melakukan itu di semester sebelumnya. Namun yang untuk perolehan kredit ini kita belum pernah. Nah, namun untuk yang perolehan kredit ini perlu dimasukkan di dalam proposal kita atau di dalam pedoman kita, panduan kita, sehingga ada beberapa hal berkaitan dengan mata kuliah yang ditawarkan sebagai perolehan kredit itu yang perlu ditampilkan di dalam pedoman yang mau kita sampaikan di dalam Sierra seperti itu. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwa pendaftaran dan pelaporan untuk mahasiswa, calon mahasiswa dan kemudian dalam pelaporan di Sierra, dalam
pelaksanaannya ini itu akan dibedakan antara yang transfer kredit dengan perolehan kredit. Sehingga kita perlu memastikan bahwa apakah ada yang transfer kredit dan ada berapa jumlah mahasiswa yang transfer kredit dan ada berapa jumlah mahasiswa yang perolehan kredit. Nah, ini yang perlu kita sesuaikan seperti itu. Oke. Nah, kemudian perolehan kredit itu kan prosesnya itu berbeda dengan transfer kredit. Kalau transfer kredit itu sama halnya dengan konversi kemudian kuliah gitu ya. Namun perolehan kredit ini ada sedikit perbedaan. Selain daripada transfer kredit, dia juga melakukan suatu uji kompetensi ibaratnya ya dari perolehan rekognisi lampau yang sudah calon mahasiswa itu lakukan. Nah, dari pengalaman atau rekognisi lampau yang mereka telah lakukan tersebut akan kita buatkan menjadi mata kuliah yang kita tawarkan gitu. Jadi mata kuliah yang kita tawarkan, yang kita tuliskan di dalam pedoman yang kami butuhkan dari Bapak Ibu sekalian itu adalah mata kuliah ini. Ya, yang terdaftarkan mata kuliah tersebut sehingga menjadi mata kuliah perolehan kredit seperti itu. Yang prosesnya itu adalah tidak kuliah, namun ada beberapa wawancara dan uji kompetensi, beberapa asesmen yang perlu dilakukan oleh beberapa asesor. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan dulu apa tidak? Lanjut. Halo? Iya Bu, silakan dilanjut. Lanjut ya, oke. Jadi intinya kita memerlukan mata kuliah perolehan kredit yang Bapak Ibu tawarkan di dalam pelaksanaan RPL ini selain daripada yang sudah transfer tadi. Karena saya melihat dari Bu Mita itu membuatkan panduan itu perolehan kreditnya itu mata kuliah perolehan kreditnya itu belum kelihatan, ya, terutama yang ada juga di lampiran gitu. Jadi pada saatnya di lampiran itu kan ada evaluasi diri dari mata kuliah yang ditawarkan secara perolehan kredit Bapak Ibu. Nah itu belum terlihat gitu ya. Oke, kita seperti apa yang mau kita lihatkan tadi? Karena kan ada beberapa asesmen yang kita lakukan terhadap calon mahasiswa tersebut dengan tidak kuliah kan, dan tidak kuliah dan juga tidak terkonversi gitu. Kalau konversi kan sudah jelas mata kuliah yang sudah dia tempuh di D3, kemudian kita konversikan ke dalam mata kuliah yang ada di Tribuana. Nah, namun konsep perolehan kredit itu adalah mata kuliah yang tidak ada di dalam ijazah mereka sebelumnya, transkrip kuliah transkrip ijazah di sekolah mereka, pendidikan mereka yang sebelumnya, namun akan kita akui di kita ya dengan melakukan asesmen seperti itu ya. Oke. Nah, kan seperti ini. Ini adalah contoh daripada yang kita butuhkan, yaitu ada CPMK dari mata kuliah tersebut. Misal di sini ada teknologi membran. CPMK-nya itu adalah memahami konsep pemisahan dengan teknologi membran, memahami proses sintesis membran, memahami. Nah, ini yang mau kita ujikan. Jadi kita butuh ini Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga apakah ini mata kuliahnya itu semuanya dari sekian puluh mata kuliah Bapak Ibu yang
yang ada di kurikulum. No, tidak gitu. Ini adalah mata kuliah yang kita tawarkan, setidaknya itu adalah yang akan kita lakukan assessment gitu. Berarti kan pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu adalah pertama dana ya yang akan kita lakukan untuk assessment. Kemudian kita lihat pasaran bahwa calon mahasiswa kita yang kemarin datang ke kita itu adalah apa? Yaitu orang-orang misalnya dari rumah sakit yang sudah notabene itu adalah mereka seorang ahli apa saja gitu. Nah, kita buatkan yang kira-kiranya mereka itu bisa tercover di sini. Terus kemudian yang ketiga lagi itulah Bapak Ibu, jumlah daripada mata kuliah yang mata kuliah yang ditransfer kredit dan perolehan kreditnya itu adalah maksimal kurang lebih adalah 60-70%. Seperti itu, maksimal. Ya. Dan yang ketiga yang selanjutnya lagi itu adalah mata kuliah seperti KKN, PKL, skripsi, KKN itu tidak masuk di dalam perolehan kredit. Gitu ya. Jadi ini murni adalah asesmennya mereka yang akan kita akui. Itu rekognisinya mereka yang akan kita akui. Jadi kami perlu ini yang perlu dimasukkan di dalam pedoman itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya seperti ini. Karena ini akan dimasukkan di dalam formulir evaluasi diri. Dan nama-nama mata kuliahnya itu juga terdaftarkan di dalam pedoman. Seperti itu. Nah, ini kan salah satu contohnya juga karena ini yang akan diasesmenkan di dalam yang tersebut. Oke, saya bukakan pedomannya ya, yang sudah disusun oleh Bu Mita. Sebentar. Oh dong, oke. Oke, sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah ya. Nah. Oke, kita langsung saja ke bab 4 ya, bab 4 ini. Program studi penyelenggara RPL. Ini sudah kami catat bahwa ada program studi, ada 14 program studi yang menyelenggarakan RPL. Nah, ini deskripsi program studi S1 akuntansi, visi misi, kemudian di sini ada. Nah, ini mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Ini kalau semua mata kuliah itu masukkan ke sini, kita akan punya ribuan lembar gitu loh ya. Nah, maksud saya ini Bapak Ibu tolong diisikan saja daftar mata kuliah yang Bapak Ibu tawarkan untuk perolehan SKS. Demikian, karena untuk yang mata kuliah untuk yang mata kuliah transfer kredit itu atau nama mata kuliahnya itu bisa mereka lihatkan di dalam PDDP Bapak di CRA, atau mereka bisa melihat di deskripsi lebih lanjut di webnya Unitri terhadap program studi masing-masing. Karena nanti kami juga akan membuatkan web khusus juga ya Pak Irawan ya tentang RPL. Seperti itu. Jadi mata kuliahnya Bapak Ibu semuanya itu akan kita masukkan di dalam webnya LP3 yang khusus tentang RPL. Nah, namun yang dimasukkan ke sini ke pedoman RPL ini minta tolong itu kami diberikan mata kuliah yang khusus untuk perolehan SKS. Nanti kami sampaikan di sini untuk transfer kredit dan mata kuliah lebih lengkap dimasukkan di dalam web ini dan bisa dilihat di sini seperti itu. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang di sini ini adalah nama mata kuliah saja.
Oke, nanti pada saatnya di lampiran Bapak Ibu. Nah, di lampiran ini baru per mata kuliah itu dijabarkan dengan CPMK-nya. Seperti ini. Jadi misalnya mata kuliah kimia analisa. Ini punyanya teknik kimia mungkin ya. Ini adalah CPMK-nya seperti ini. CPMK ini Bapak Ibu nggak usah rumit-rumit, tapi adalah yang menunjukkan mereka itu adalah menjadi bagian daripada capaian pembelajaran secara khususnya mata kuliah itu yang kita bisa melihat dari profil mahasiswanya, calon mahasiswanya. Misalnya seorang direktur, dia pasti kan sudah bisa menganalisa tentang menganalisa kimia. Dia sudah bisa dia punya kepemimpinan. Jadi capaiannya adalah memahami yang sudah langsung ke expertnya mereka gitu, seperti itu. Yang sehingga ini yang saya dapatkan dari BIMTEK saya dulu itu adalah bahwa capaian pembelajaran ini kalau misalnya hanya bisa cuma menjelaskan prinsip-prinsip analisa, nanti si mahasiswa itu seorang direktur tersebut saya bisa ini. Nah, tapi jangan lupa bahwa untuk memahami dengan CPMK, memahami tahapan analisa umum ini ada buktinya dalam bentuk dokumen. Misalnya dia pernah menjadi staf apa sebelum jadi direktur, atau dia sebagai apa di dalamnya. Munculkan di mana? Dengan SK. Jadi dalam CPMK, masing-masing CPMK ini tentu kita akan memikirkan dokumen-dokumennya supaya mereka nggak mempersulit itu, gitu, seperti itu salah satunya. Terus ada lagi, karena ini kan yang mengisi kan juga ada yang diisi oleh mahasiswanya dan ada yang di asesmen sama kita gitu. Jadi seolah-olah ini seperti ujian kompetensi, ujian sertifikasi kompetensi Serkom ya, itu seperti itu. Nah ini juga ada ya untuk yang ke mikrobiologi, berarti calon mahasiswa tersebut sudah di sini kan deskripsinya adalah ini, bahwa mata kuliah ini mempelajari tentang mikrobiologi dan enzim, teknik produksi dan pemanfaatannya baik dalam skala laboratorium maupun industri. Nah ini sudah kelihatan di calonnya siapa aja ya yang pernah dia kerja di situ, gitu, dikerja di dalam dia pernah kerja menjadi orang di dalam lab mikrobiologi misalnya seperti itu. Nah di sini kan tertuliskan mampu mengerti memahami pengertian dasar mikrobiologi. Nah, ini bisa didukung tempatkan dengan apa? Misalnya di sini dengan wawancara, misalnya dokumen wawancara berita acaranya apa. Kemudian mampu mengembangkan manfaat dan aneka jasa mikrobiologi. Di sini pernah dia menganalisa apa? Dokumennya ditampilkan. Kemudian mampu merencanakan, mengembangkan dan mengaplikasikan mikrobiologi. Dia sudah pernah menjadi ini dan pernah beberapa studi kasus atau percobaan di lab yang dia tangani. Oke, di sini dokumennya apa, di sini jenis dokumennya apa. Nah, karena bukti-bukti ini ya, ini akan kita laporkan ke dalam perolehan kredit pada saatnya kita pelaporan sebelum dia masuk menjadi mahasiswa kita gitu. Kalau misalnya dia masuk ke perolehan kredit, ada di SERA. Jadi kita memerlukan juga ininya berkas-berkasnya ini, seperti itu. Oke, lebih simpelnya seperti itu sih yang akan saya sampaikan hari ini Bapak Ibu sekalian. Kami sangat mohon sekali untuk bisa kelancaran daripada pendaftaran untuk program RPL ini. Sementara seperti itu, selanjutnya kita akan diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Mita. Baik, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya Bapak Ibu, monggo jika ada yang perlu didiskusikan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ya, waalaikumsalam. Ini kami dari Teknik Kimia mau menanyakan terkait ini Bu ya, RPL-nya. Jadi kalau misalkan seperti ini Bu, misalkan untuk semester ini tuh kami masih hanya menerima yang transfer SKS. Terus apakah kami juga harus
meskipun mungkin nanti ke depannya kami tetap ada rencana untuk yang perolehan. Nah, apakah untuk sekarang ini apakah kami juga harus mengisi untuk yang perolehan atau cukup yang transfer SKS saja? Ya. Terus kemudian untuk masalah ini kan kami kan mau ganti kurikulum lagi, Bu. Untuk CPMK-nya itu maksudnya yang diisi itu apakah bisa berubah nanti ke depannya atau sekarang harus diputuskan sekarang ataukah nanti bisa berubah lagi untuk CPMK-nya. Kemudian untuk dokumen-dokumen tadi yang untuk evaluasinya tadi itu apakah yang di-upload itu kalau misalkan salah satu ataukah harus dua-duanya, misalkan dari pihak yang tadi bekerja tadi itu harus menunjukkan semacam SK dan yang dari kita juga harus melakukan assessment, harus ada bukti apa saja asesmennya, harus dua-duanya ataukah cukup salah satu jenis assessment aja, seperti itu, Bu. Oke. Makasih Bu Ayu, saya langsung jawab aja ya, takut barangkali lupa. Nanti yang lain bisa menambahkan. Baik, yang pertama kali, apakah yang hanya melakukan transfer kredit itu tetap memberikan berkas tersebut, gitu kan? Oke, Bu Ayu dan teman-teman yang lainnya itu perlu karena pedoman yang akan kita berikan di sini itu adalah semuanya bersama-sama, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya dalam pedoman ini satu ini adalah kami tidak banyak halaman, gitu kan? Karena nanti untuk yang kurikulum sekalian yang pertanyaan yang selanjutnya, untuk kurikulumnya yang berubah. Untuk kurikulum yang mau ditampilkan, monggo silahkan Pak Bu Ayu, Teknik Kimia itu menyerahkan kepada Pak Irawan supaya bisa nanti diadukan di web, gitu kan. Nah, tapi untuk yang masuk ke dalam pedoman yang kami butuhkan nanti untuk kita daftarkan itu adalah daftar mata kuliah yang perolehan kredit. Itu mata kuliahnya apa saja. Ya, jadi itu yang disampaikan. Untuk teknik kimia, mata kuliahnya adalah ini, dan ini. Untuk yang ditawarkan di perolehan kredit. Nah, terus kemudian masukkan di dalam CPMK-nya juga yang sesuai sama yang didaftarkan tadi yang di bab 4. Di lampirannya itu masukkan, di lampirannya itu dimasukkan CPMK yang ada di bab 4 tadi. Gitu, Bu Ayu. Nah, terus kalau kurikulumnya berubah bagaimana gitu? Bu Ayu, silahkan saja untuk koordinasi yang mau disampaikan di perolehan kredit ini untuk didaftarkan. Ini kan semester ini kan masih belum mendaftarkan kan. Tapi kan ada rencana mata kuliah yang buat perolehan kredit itu. Nah, apakah bisa berubah? Kita akan melakukan pendaftaran ini setiap tahun pendaftaran ataupun setiap semester, jadi bisa berubah, gitu ya. Selama ini kan Sierra masih ada di AP3, nanti kita prosesnya itu adalah tahun depan atau kan ini semester genap kan masih belum bisa dilakukan pendaftaran ya, gitu kan. Jadi kita ambil patokan itu saja deh, gitu kan. Berarti kan tahun depan itu kalau misalnya sudah berubah lagi dan ada mata kuliah perolehan SKS yang bertambah, gitu kan, oke, kita akan rubah dengan nanti kita mengupload kurikulum yang baru di dalam webnya Sierra, webnya RPL, webnya RPL yang dibuat oleh PL3 untuk pendaftaran itu, gitu, maksudnya seperti itu, Bu Ayu. Berarti seadanya dulu aja, Bu Dian. Betul, ya. Jadi nggak semuanya ya, nggak total semuanya yang ada di kurikulum masukin semua situ. Yang perolehan SKS kan sudah paham ya. Jadi ada beberapa saja yang kita tawarkan gitu. Kayak misalnya mikrobiologi misalnya tadi produksi minyak siri gitu ya. Itu saya kira bagus ya. Mungkin saja ada expert yang dari sana itu yang dia pernah kerja di dalam minyak siri, terus kemudian dia mau kuliah di sini dan diakui bahwa saya itu pernah melakukan proyek ini gitu. Wah, ini aksiri ini ada nih di sini.
saya tak kuliah aja di sini kan, jadi akhirnya sebagai jadi promosi kan, gitu ya. Iya. Ini ada Bu Santi. Oke. Sementara gitu ya Bu Ayu. Halo Bu Santi. Oh, aku belum lihat. Soalnya aku masih Zoom sama teman-teman KPS. Gimana Bu? Oh gitu. Bentar. Yang jadi adminnya Senat siapa Ibu? Bukan aku. Saya masuk juga toh. Oh, kita lihat ya. Oke. Oke. Monggo silakan dikembangkan. Makasih ya Bu Ayu, sudah terjawab ya. Sama tadi Bu yang dokumennya apa? Dokumen asesmennya itu apakah harus dua-duanya ada ataukah cukup salah satu aja dari mereka atau kalau nggak ada dari mereka kita yang buat asesmen gitu? Kita itu wajib melakukan asesmen Bu Ayu. Untuk semuanya ya, meskipun untuk perolehan SKS, untuk perolehan SKS aja. SKS ini. Ya. Dalam arti kita tetap harus buat asesmen meskipun mereka sudah punya SK atau keahlian atau sertifikat lah istilahnya. Oke, asesmennya itu kan dengan cara wawancara Bu Ayu. Dengan cara wawancara, terusnya penilaian asesmennya itu dari CPMK. Ya. Nah, misalnya CPMK-nya kita itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, harus ada asesmen, yaitu pertemuan tuh wawancara calon mahasiswa dengan Bu Ayu, gitu kan? Nah, terus kemudian dokumennya mana saja? Sebelumnya itu mereka itu kan mendaftar di formulir berapa itu saya lupa. Itu mereka kan mendaftar kan? Ada dokumen formulir berapa yang mereka itu mendaftarkan mata kuliah ini sebagai RPL-nya mereka. Terus kemudian mereka sudah melampirkan bukti-buktinya. Dengan mereka mencentang-centang sendiri dulu CPMK-nya gitu. Oh, saya bisa ini. Nah, dokumennya itu satu mata kuliah misalnya satu nggak apa-apa diwakili oleh proyeknya mereka gitu kan. Tapi tuliskan di situ. Nah, yang kira-kira tadi ada CPMK yang tentang memahami kan nggak bisa kalau misalnya nggak pakai wawancara atau misalnya kalau nggak wawancaranya itu misalnya jauh misalnya gitu, misalnya kita pakai Google Form atau kita pakai apa gitu, tapi yang penting sudah ada buktinya itu. Nanti sampaikan di situ buktinya itu adalah asesmen wawancara atau asesmen lisan gitu. Boleh. Nah, buktikan dengan adanya foto bahwa ada melakukan asesor dengan ini. Nah, untuk yang mampu merencanakan, saya punya sertifikat. Satu ada cukup. Artinya satu sertifikat misalnya tentang sertifikat dia lab mikrobiologi ya gitu. Tapi bisa dipakai untuk beberapa mata kuliah is okay. It's okay, itu nggak apa-apa ya. Nah, namun harus dilampirkan dokumen. Jadi dokumen itu sertifikat itu bisa dipakai untuk beberapa mata kuliah. Itu. Ya, terus apakah berarti meskipun mereka sudah punya sertifikat keahlian misalkan, tetap harus kita asesmen lewat wawancara tadi. Betul, harus. Karena ini RPL bukan konversi. Karena di dalam petunjuk teknisnya petunjuk teknisnya 9124 yang tadi saya sampaikan dari tentang RPL, itu bedanya antara konversi transfer kredit dengan yang perolehan kredit adalah seperti itu. Nah, ini kami kan sebenarnya kan pada saatnya bulan kemarin ya Bu Mita ya, ada di Bu Mita kemarin ya. Kalau kita tuh sebenarnya kan mau diadakan pertemuan sama Pak Erwin untuk membahas tentang pendanaan, yaitu berapa biaya asesor dan lain. Kalau kami dari LP3 sudah mengajukan dari tahun 2023 dulu ya, tapi belum ada
pembicaraan gitu loh. Artinya berapa biayanya asesor. Asesor itu bayarnya berapa. Saya sih kayak kalau kami sudah mengajukan, sudah ada berkasnya, tapi belum di SK-kan gitu loh sama keuangan. Nah, sama keuangan. Nah, namun juga ini kami sampaikan juga ya, kami perlu juga nih proses pembiayaannya itu seperti apa di setiap fakultas aja kali ya, lebih mudah ya daripada di program studi ya gitu loh. Misalnya biayanya itu adalah ini biaya itu bukan maksudnya biaya dari fakultas untuk biaya pembiayaan asesor ya gitu, tapi adalah biaya yang dibantu kepada mahasiswa itu berapa gitu untuk yang perolehan SKS. Misalnya kalau kemarin itu kami mengajukan itu 400.000 per mata kuliah. Itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk ada untuk bayar asesornya berapa, kemudian pengelola fakultas berapa, universitas berapa, seperti itu. Jadi itu dilaksanakan dengan ada pembiayaan. Artinya itu mahasiswa itu selain daripada dia bayar semesteran, tapi juga dia ada bayar untuk yang RPL ini gitu. Seperti itu Bu Ayu. Ya. Berarti nanti yang kami berikan ya, itu berarti data mata kuliah yang nanti bisa diakui sama CPMK-nya. Terus untuk asesmennya kan enggak perlu kita, maksudnya formatnya seperti apa, isinya pertanyaannya apa saja, itu enggak perlu dulu ya Bu ya? Enggak perlu. Cukup yang tadi aja. Betul, ikuti aja di form-form lampiran-lampiran itu ya. Terus untuk nama asesor ini apakah juga harus dilampirkan juga? Kosongin aja dulu. Itu adalah formnya kita. Oh ya. Oke. Formnya berarti enggak usah ditentukan dulu Bu ya? Belum, enggak usah dulu deh. Ya. Oke, makasih Bu Ayu. Ya, makasih Bu Dian. Sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian yang lain. Selamat datang, selamat bergabung Pak Latif dan Pak Hendrik ini. Pertanyaannya tadi luar biasa Bu Ayu, terima kasih. Bisa menggugah yang lain ya. Oke. Monggo yang lain. Pak Latif, kira-kira ada yang bisa disampaikan? Pak Hendrik? Pak Hendrik udah gabung kah? Ini Bu Rosida juga. Bu Rosida, halo. Iya Ibu. Ada yang mau disampaikan? Monggo. Bu, mohon maaf. Ini saya tadi dengar dari Mbak Ayu ya. Ini saya juga sebenarnya kan baru pertama, jadi masih bingung. Yeah. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, ini kalau kompetensinya calon mahasiswa itu kan beda antara yang satu dengan yang lain, itu gimana Bu? Apakah perencanaannya sama atau kita sesuaikan dengan kompetensi masing-masingnya? Sesuaikan sama mata kuliahnya aja Bu Rosida. Mata kuliah yang ditawarkan. Jadi dan juga kira-kira bayangannya calon mahasiswanya itu dia lebih berat kemana ya gitu kan, sehingga kita bisa menjadi promosi ini gitu, bahwa mata kuliah yang ada di peternakan Unitri dengan peternakan di Widya Agama itu berbeda gitu. Ada satu mata kuliah yang kita bisa mengcover atau memfasilitasi dari calon pesertanya di pabrik gitu, misalnya seperti itu. Kalau kita bisa ada mata kuliah yang kita bisa memfasilitasi petani, peternak gitu misalnya, itu oke. Artinya si peternak itu bisa kuliah di sini gitu, karena mungkin bisa kuliah karena ada mata kuliah ini gitu, seperti itu bisa. Jadi kita nggak melihat jangan dibatasi dengan kompetensi dulu, tapi adalah kita melihat pasaran aja, kira-kira bisa mata kuliah apa yang bisa kita berikan gitu. Dan kalau misalnya mau mudah juga, itu adalah kita asesornya juga bisa disiapkan ya gitu kan, yang mau menguji ini gitu. Oke, baiklah Ibu. Mungkin itu dulu Bu, ini masih overwhelming karena baru pertama. Ya oke, nggak apa-apa Bu Rosida, banyak bertanya juga nggak apa-apa nanti ya. Iya Ibu, terima kasih. Oke Bu Rosida, nanti kita perlu segera untuk mata kuliahnya apa ya, ditentukan ya. Iya. CPMK-nya pasti sudah ada itu, kalau misalnya mata kuliahnya sudah ada ya. Oke, makasih ya Bu. Makasih. Sama-sama. Oke, monggo yang lain. Bu, mau bertanya Bu Dian.
Ini siapa nih suaranya? Pak Andika, monggo Pak. Saya godain Pak Andika aja. Monggo Pak Andika. Misalkan kita mengusulkan ada misalkan flowchart itu bagaimana Bu, biar kita jelas antara job desk-nya, fakultas, univ, dan asesor seperti itu. Flowchart apa nih? Ya maksudnya kayak terkait job desk-nya gitu Bu. Jadi runtutannya, karena kan ada alurnya Bu. penawaran dari beberapa itu Bu, calon mahasiswa itu kan bisa ganjil genap ya Bu ya. Setahu saya yang transfer SKS itu bisa ganjil genap. Apakah perolehan SKS itu bisa ganjil maupun genap seperti itu? Iya, kalau dulu tuh betul Pak Handika bisa ganjil genap Pak Handika. Tetapi tapi semester yang kemarin itu ada surat dari kementerian, kita nggak boleh membuka semester genap untuk FPL Pak Handika. SKS juga nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh, ya dua-duanya nggak boleh. Pokoknya jenisnya RPL. RPL itu kan ada transfer kredit dan perolehan kredit. Itu nggak boleh dua-duanya. Jadi makanya kita kemarin diam-diam aja karena tapi kan sudah kami sampaikan itu di grupnya KPS bahwa kita tidak bisa menerima semester genap itu dengan surat yang sekian itu. Ya. Dan sekarang itu bisa dibuka. Nah, terus untuk yang flowchartnya itu kita sudah buatkan Pak Ir, ada ya Pak Ir ya di pedoman kita RPL ya Pak Ir ya. Coba nanti Pak Ir tunjukkan. Siap Bu. Biar kita Bu, misalkan ada calon mahasiswa kan biasanya langsung menghubungi ke kita Bu ya. Nah misalkan tanya, Dek Sipil Unitir itu kalau RPL kira-kira berapa tahun? Jadi harapan mereka tuh biasanya kan cuma kuliahnya bisa 2 atau 3 tahun gitu loh Bu. Kan berarti otomatis yang kita itu Bu, kita buat CPMK-nya itu kan biasanya akhirnya kan jadi banyak ya Bu ya. Karena harapan dari beberapa itu Bu, calon mahasiswa itu harapannya kuliahnya singkat gitu loh Bu, 2 atau 3 tahun seperti itu Bu. Karena di kampus lain juga sama Bu, kampus lain tuh menawarkan 2 sampai 3 tahun. Dia dari mana dulu? Dari misalkan praktisi Bu, misalkan kontraktor atau konsultan kan misalkan yang ijazahnya SMK seperti itu Bu. Oke. Begini Pak, untuk yang perolehan SKS itu tidak bisa sebanyak-banyaknya. Karena dia ada asesmen. Syaratnya. Iya, ada asesmen. Jadi kalau untuk transfer mungkin bisa. Jadi kalau yang dari SMA itu tidak bisa sebanyak-banyaknya ya mata kuliahnya, karena itu asesmennya itu kan terbatas sama asesmen gitu. Apakah menutupi ya untuk yang dalam waktu berapa mungkin ininya 1-2 bulan ya, itu kita melakukan asesmen terhadap rekomendasi pembelajaran mereka gitu kan, kecuali dia SMA tapi dia pernah kuliah, sehingga kita bisa tambahan ada transfer kredit. Nah itu kita bisa laporkan, kita masukkan di dalam pelaporan yang perolehan kredit nanti pasti Sierra itu, karena pelaporan terpisah Pak antara transfer kredit dan perolehan kredit itu. Jadi nggak bisa digabung. Kalau yang dulu itu tahun 2022 ya, itu bisa digabung antara perolehan kredit dengan transfer kredit. Tapi sekarang itu terpisah Pak. Transfer kredit sendiri, perolehan kredit sendiri. Nah, untuk yang dia dari SMA, terus kemudian dia pernah kuliah, berarti kan dia ada mata kuliah yang bisa kita transfer kreditkan kan. Nanti kita alihkan untuk pelaporannya ke perolehan kredit Pak. Seperti itu. Tidak usah perlu ada itu Bu ya, surat pindah dari kampus dulu enggak usah Bu ya, atau gimana Bu, misalkan itu nanti dimasukkan ke dokumen pada saatnya dokumen perolehan kredit itu harus ada itu, karena kan ada statusnya itu pindahan ya Bu ya. Ya statusnya pindahan nanti kita masukkan di perolehan kredit nggak apa-apa kalau dia mau ada asesmen. Tapi kalau misalnya dia nggak mau asesmen ya berarti dia transfer kredit aja tapi pindahan, tapi kita laporkan di transfer kredit gitu. Nah, artinya berarti kalau misalnya dia itu kerja, terusnya dia pindahan, tapi dia ingin ada pengakuan dari expertnya mereka, itu yang kita lakukan kepada perolehan kredit, ya berarti dia ada tambahan biaya lebih kan, seperti itu. Artinya ada beberapa mata kuliah yang dia itu nggak mau kuliah kan, seperti itu. Nah, ya berarti dia masuk ke perolehan kredit tadi, seperti itu Pak.
Jadi mungkin sarannya itu aja Bu ya. Jadi kita minta alurnya Bu supaya misalkan Ya. ada calon Coba mahasiswa itu Pak Ir tunjukkan ini deh alurnya biar nanti kita sama-sama bahas ya. Pak Ir. terus Bu. Ya, makasih Pak Handika. Ada ya Pak Ir ya? Bisa mungkin saya ini ya, saya stop sprint ya. Oke. Saya tunjukin Pak Ir. Ya, alurnya, alur yang dari daftar ke KPS, terusnya kemudian PMD gitu Pak Ir, yang kita buatkan. Oke, monggo sambil dilihat, sambil kita diskusikan. Monggo sambil ada yang mau diskusi, monggo. Bu, mau tanya lagi Bu. Oh, boleh Bu Ayu. Yang kalau misalkan ini ada mahasiswa dari D3 transfer SKS, terus dia juga pengen perolehan SKS juga, itu tadi kan kata Budian tidak bisa digabung ya. Tapi boleh enggak, bisa enggak seperti itu Bu? Jadi dia sudah transfer SKS sekitar 90-an SKS, kemudian dia juga perolehan SKS juga. Berarti dia nanti dia berarti kita daftarkan ke perolehan SKS aja, Bu Ayu. Oh, berarti ya, nanti tapi dia harus siap dengan dokumen-dokumennya Bu Ayu. Ya. Dokumen-dokumen. Tapi enggak harus di asesmen yang 3 tahun waktu D3 enggak perlu di asesmen kan? Nggak perlu. Hanya cukup hanya yang perolehan SKS itu aja. Ya. Tapi nanti kita daftarkan dia ke perolehan SKS supaya yang tadi yang nggak kuliahnya tadi itu diakui. Karena kalau misalnya kita daftarkan di transfer kredit terus moro-moro ada nilai mata kuliah yang perolehan SKS tapi dia nggak kuliah, nah bahaya itu. Ya kan berarti kan bisa setahun itu ya bisa lulus Bu ya, Mas. Insya Allah bisa. Tapi itu tadi dia ada perolehan SKS tadi yang dia harus disesuaikan dengan dokumen-dokumennya. Ya. Terus kalau untuk yang dari SMA tadi ada maksimal enggak Bu perolehan SKS maksimal berapa gitu? Enggak ada ya? Perolehan SKS enggak ada Pak, enggak ada Bu Ayu. Cuma kan enggak mungkin juga ya dalam waktu setahun itu mereka semuanya ambil mata kuliah itu sudah expert semua gitu loh. Masuk akal nggak sih? Kalau mata kuliah dasar, yang kayak mata kuliah yang dasar-dasar gitu, itu juga kalau mereka dianggap mampu, mereka anggap dirinya mampu, terus kita asesmen gitu juga bisa ya? Kalau bisa. Berarti yang mata kuliah dasar bisa dimasukkan? Ya, bisa. Tapi tidak untuk yang KKN gitu ya, penelitian yang skripsi itu nggak boleh. Berarti tidak ada syarat maksimal jumlah SKS Bu ya? Enggak ada. Nah itu tadi yang untuk perolehan nggak ada, tapi gabungan antara transfer dan perolehan itu maksimal 70%. Oh iya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Artinya jangan sampai ada mata kuliah tuh yang loss gitu. Ya, dia tidak masuk di transfer, tapi dia tidak kuliah, terus nggak ada dokumen gitu. Kan berarti ada mata kuliah yang loss ya, yang hilang ya. Tapi terlaporkan gitu. Iya. Oke. Makasih. Oke, ini monggo Pak Ir. Permisi Bu, mau menambahkan lagi ya. Ya, jadi gini Bu, misalkan kan ada beberapa praktisi Bu ya yang sudah senior tapi masih SMA gitu loh Bu, kan dia misalkan dia kan sudah menguasai beberapa ilmu Bu. Nah misalkan bisa apa enggak Bu ya mengkonversi dalam 1 semester, jadi biar kuliahnya itu 3,5 tahun Bu. Jadi kita ada nilai jualnya gitu loh Bu. Kita ada RPL ini kuliahnya enggak 4 tahun Pak, tapi 3,5 tahun karena sudah terkonversi mata kuliah ini. Itu apakah bisa ya Bu ya? Apa harus dibatasi cuma 3 atau 4 mata kuliah seperti itu? Oh, ya bisa Pak. Kalau dia mau 1 semester itu dia mata kuliah itu asal ada asesmen. Jadi dia nggak kuliah kan, tapi kan dia asesmen.
Dibuktikan asesmennya itu dengan tadi pelaporan yang CPNK tadi, terus ada wawancara lisan. Itu seolah-olah jadi kayak kuliah private ya, Pak Yo. Iya, Tapi ujian toh gitu. Dan ya, gitu, misalnya kita mau ujian tulis itu boleh loh. Banyak loh, bisa jadi puluhan tahun gitu loh Bu, sudah kerja. Ya boleh. Yang penting ada asesmen Pak dan buktinya. Ya, misalnya dia ekonomi teknik ya, bisa kita asesmen sebagai PPL, sebagai perolehan kredit ya. Berarti Pak Handika daftarkan mata kuliah itu di dalam RPL-nya kita. Itu kan? Nah, terus CPMK-nya apa? Nah, sehingga nanti pada saat kita masukin ke formulir evaluasi diri yang mau kita tawarkan ke mereka itu sama pas waktu saya masukkan ke pelaporan. Kami di Pak Ir itu masukkan ke pelaporan. Itu kan karena itu diminta, Pak. Bukti-buktinya itu. Asesmennya apa, siapa yang asesmen. Itu ngaput-ngaputkan, Pak. Nah, itu. Kalau saya nggak ada buktinya ya opo kita. Gitu ya. Jadi bisa. Jadi seolah-olah tuh kita hanya ujian sama dia toh gitu. Gitu ya. Apa itu maksudnya Pak Handika? Gitu ya maksudnya ya? Seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih. Oke, sambil menunggu jawab pertanyaan yang lain, monggo Pak Ir bisa dijelaskan Pak Ir. Masih
Oke, baik. Terima kasih Pak Ir. Pak Ir, coba diulangi lagi yang tadi yang apa namanya flowchart tadi. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa kasih masukan dari flowchart yang sudah kita buatkan. Monggo. Gimana? Ini Google Form untuk pendaftaran ini belum kami launching karena kita belum mendaftarkan. Namun kan ada beberapa teman-teman teman-teman dari program studi yang sudah menerima pendaftaran tersebut. Jadi terima saja nggak apa-apa. Nah nanti karena dari Google Form tersebut akan kita pastikan untuk bisa kita laporkan ke dalam pelaporan di Sierra. Jadi prosesnya seperti itu sehingga makanya kita adakan Google Form ini. Google Form ini untuk memastikan mahasiswanya itu yang mendaftar itu berapa. Gitu. Kan nanti di Sierra itu ada gini ya Pak Ir ya, berapa kuota mahasiswa untuk program studi teknik sipil gitu ya Pak Ir ya. Ya, seperti itu. Kemudian Bu Sirli sepertinya mau bertanya. Oh, baik-baik. Monggo, silakan Bu Sirli. Ya, baik. Izin bertanya, Bu. Terkait untuk yang perolehan SKS ini, apakah sudah ada kebijakan tentang pembiayaannya terkait biaya asesmen, kemudian apa saja dan siapa saja yang nanti mengakses dan berapa besaran biayanya supaya kami juga bisa mempertimbangkan perolehan SKS ini enggak malah merugikan gitu ya karena biaya yang terlalu tinggi yang akhirnya dibebankan pada maba. Nah, mungkin kalau ada kebijakan yang sudah dibuat mungkin bisa di-share juga. Baik, terima kasih Bu Sirli. Nah, ini dia hal yang paling krusial, yang paling enak gitu. Bapak Ibu, saya sudah mengkoordinasikan ini sejak tahun 2023 kemarin ya, terus 2024 saya mengajukan lagi dan lagi. Terus kemarin terakhir itu kita mau pertemuan Bu Mita tanggal berapa kemarin tuh tanggal 2 ya kalau nggak salah 2 Juni berapa tanggal berapa Bu Mita? Dan undangan itu sudah kita buatkan karena Bapak Wakil Rektor 3 itu bermaksud untuk mengumpulkan kita semuanya dari KPS itu. Undangan sudah jadi tuh. Tapi ternyata dipending karena Bapak sedang sibuk, Pak WR3 sedang sibuk untuk nggak tahu sedang apa tidak bisa untuk minggu ini, maunya minggu depan. Nah, terus kemudian kami belum ada kabar lagi untuk pendaftaran itu. Jadi intinya Bu Sirli, kita belum ada belum ada komunikasi itu. Monggo kalau misalnya memang ada yang berkenan untuk bisa mengingatkan Bapak WR3 dan WR2 untuk ayo kita kumpul-kumpul yuk bareng-bareng kira-kira pembiayanya seperti apa gitu kan. Ini kan krusial ya. Itu juga menunggu itu dan itu pun harus masuk di dalam pedoman kita gitu. Cara pembiayaannya seperti apa di setiap program studi dan SK-nya juga seperti apa. Jadi makanya sebenarnya kami juga sudah mengajukan seperti itu dan mau ada pertemuan tuh sebenarnya kemarin itu cuma yaitu keterbatasan kesibukan waktu. Namun kami sudah mengajukan Bu Sirli, betul yang tadi yang pernah kita diskusikan ya, yaitu 400.000 per mata kuliah gitu kan, untuk apa saja gitu sudah kami ajukan. Tapi sampai sekarang itu belum di SK-kan gitu dan belum diinikan. Maksudnya kita perlu ada koordinasi itu. Nah, sementara itu akan saya tuliskan di dalam pedoman kalau misalnya kelamaan untuk ini sambil menunggu yang penting kami mendaftarkan dulu itu adalah yang pertama mata kuliah perolehan SKS itu difikskan untuk itu. Terus yang kedua kemungkinan kalau sampai batas waktu pertengahan Juli ini belum
juga ada fix tentang pembiayaan, maka akan kita tuliskan di dalam pedoman tersebut adalah pembiayaan ini akan diatur kemudian dengan adanya kesepakatan dengan perguruan tinggi, gitu, dengan institusi Universitas Sri Bunda Tunggadewi. Masih seperti itu titiknya, begitu. Karena saya juga kan nggak berani untuk masukkan tata cara pembiayaannya berapa SKS-nya ya, itu Bu Sirli. Iya Ibu. Iya. Izin Ibu bertanya karena kami kan juga untuk RPL ini kan juga sosialisasi ke rumah sakit dan ada beberapa yang ditanyakan terkait hal ini. Nah ini juga jadi hal yang krusial juga. Kalau misalkan dengan patokan 400.000 itu mohon juga disampaikan juga kepada kami berapa kira-kira untuk biaya asesor yang eksternal. Nah, apakah kami juga menunggu juga dari kebijakan apakah asesor itu hanya dari asesornya dari Unitri saja atau juga harus dengan asesor eksternal, maksudnya dari entah itu dari organisasi profesi atau dari rumah sakit gitu yang ditunjuk nanti yang akhirnya mungkin juga kalau misalkan ada SK-nya, kami juga berharap karena ada eksternal yang terlibat dalam asesmen ini akan lebih dipermudah gitu untuk yang lainnya perizinannya, kemudian untuk memperbolehkan pegawainya untuk melanjutkan RPL di Unitri gitu. Jadi ya mohon misalkan bisa disegerakan, mungkin juga ini gitu ya, mempertimbangkan aspek itu tadi Ibu Dian. Iya, setuju saya loh ya. Jadi bukan hanya untuk yang operasional di kita, tapi juga biaya asesornya itu yang mungkin di 50.000 per mahasiswa juga kan kalau misalkan dari organisasi profesi. Nah, tapi kan hanya 400.000 tuh. Nah, kalau misalkan yang diperoleh hanya 2 mata kuliah, misalkan dengan biaya yang tinggi, akhirnya ya saya kuliah aja gitu. Akhirnya itu khawatirnya gitu Bu kalau misalkan terlalu mahal juga. Jadi mohon pertimbangan juga untuk hal ini. Ya, sip. Oke, Bu Sirli, kita saling bantu deh ya mengingatkan Bapak WR2 ya sama WR3 ya. Gimana ya? Oke, kita sama-sama bantu ya. Kita maksud saya begini, Bu Sirli atau dari melewati Pak Jeffrey juga mengingatkan Pak WR3 dan WR2 ya untuk bisa kapan kita ketemuan untuk itu gitu. Nanti difasilitasi sama kami gitu. Saya sudah mengajukan beberapa kali dan undangan sudah jadi tuh, sudah muncul kemarin sebenarnya, tapi terus kami ajukan ke Bapak untuk tanda tanganin. Terus Bapak bilang saya nggak bisa minggu ini, saya bisanya minggu depan katanya gitu. Ternyata terus kayaknya saya nggak tahu kesibukannya apa, sepertinya ikut serdes itu ya, jadi kan repot juga kan gitu. Seperti itu ya, tapi nggak salahnya kalau misalnya kita sama-sama mengingatkan ya Bu Sirli, minta tolong ya. Oke. Pak Jeffrey aja suruh maju nggak apa-apa. Tapi kami juga mengajukan lagi. Ya Bu Mita ya, nanti coba diinikan lagi ya, ditembusi lagi Pak WR3 sama Pak WR2 ya untuk undangannya ya. Oke, Bu Dian. Oke. Ya, undangannya sudah jadi kok. Kita tinggal bisanya kapan beliau-beliaunya gitu. Ya, Bu Julia. Apa minggu depan? Tapi minggu depan atau minggu depan kita tanyakan dulu ya. Kita sambil tanyakan, tapi mungkin Pak Jeffrey atau Bu Sirli bisa tanyakan juga ke Pak Erwin kira-kira bisa apa tidak. Karena tadi alasannya tadi ya. Bagaimana? Iya, mungkin kalau dari Filkes ini juga beberapa kali janjian untuk topik yang lain juga masih belum ketemu Bu Dian, jadi juga bingung juga ya. Oke, kira-kira enaknya gimana ya? Iya, jadi kadang gini ya, mungkin sharing juga hasil kemarin roadshow-nya itu. Jadi ini kesannya tuh gini, nanti dapat berapa saya untuk membawa pegawai ini ke sana. Iya, betul. Jadi kalau misalkan
kita mungkin ada beberapa opsi gitu Bu. Jadi kalau selain dari yang berapa yang kita masukkan ke dalam SPP itu juga dilibatkan juga sebagai asesor eksternal. Gitu. Iya betul, itu bagus sekali loh Bu Shirley. Sebenarnya kita itu kan juga terbatas ya untuk mengakses sebenarnya keterbatasan itu juga. Iya betul. Sebenarnya itu kita ini kan secara akademis itu kita punya prerogatif ya. Artinya yang mengampu mata kuliah itu ya berarti dia yang bisa untuk mengaksesori ya gitu kan sebenarnya loh ya. Kalau misalnya mau simpelnya sebenarnya. Oleh karena itu sebagian mindsetnya itu kita fokuskan untuk tidak banyak di dalam pemikiran bahwa kita itu akan sertifikatkan kompetensi mereka gitu loh. Hanya adalah sebagian daripada kita di RPL ini adalah hanya untuk mindsetnya itu adalah mereka ujian mata kuliah ini dengan tidak kuliah, tapi kita menjamin bahwa dia itu mampu untuk mata kuliah kita gitu. Misalnya saya ngajar hidrologi, ngajar hidrologi, kita mampu untuk memberikan pemahaman kepada memberikan penjaminan bahwa beliau ini adalah mampu untuk mata kuliah itu, sehingga tidak perlu harus sampai keluar, tapi yang di dalam sudah bisa gitu. Setidaknya mungkin ada sedikit mindset yang ke situ juga, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya memang kita mau pakai asesor luar. Itu ya Bu Shirley ya. Ya baik Bu, mungkin nanti untuk proporsi pembiayaannya mungkin juga bisa dipertimbangkan lagi gitu aja. Ya, oke, yuk nanti kita diskusi lagi juga nggak apa-apa. Tapi sementara saya tuliskan dulu, kalau misalnya batas waktunya sampai pertengahan Juli nanti itu adalah belum kelar, ya nanti sementara kita tuliskan dulu apa adanya dulu ya. Tapi bukan yang 400 per mata kuliah itu. Ini masih saya pertimbangkan lagi. Ya, tapi saya sampaikan di situ adalah berdasarkan daripada pengaturan yang akan diatur kemudian dari perguruan tinggi dan fakultas yang ada gitu, yang mengajukan. Sementara seperti itu yang saya sampaikan di dalam pedoman kami. Ya, walaupun sebenarnya harusnya keluar loh itu, karena kita promosi. Bahkan di web pun sudah keluar per ini berapa gitu loh. Itu yang juga membatasi kami untuk menyelesaikan ini. Akhirnya yaudahlah. Yang penting yang isinya lebih fokus adalah keperolehan SKS ini, mata kuliahnya apa aja dulu yang mau kita berikan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ada lagi? Monggo, ini sudah lewat, sudah pas 1 jam. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Oke, sementara gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk bisa kerjasamanya. Halo Pak Hendrik. Nongol Pak Hendrik. Ini Pak Hendrik. Ada yang mau disampaikan Pak Hendrik? Oke, Bapak Ibu, untuk terakhir kami mohon kerjasamanya. 1 minggu ini kami menunggu daftar mata kuliah yang diajukan untuk perolehan SKS dan CPMK-nya. Ya, Pak Ir nanti akan memberikan Google Form dalam bentuk daftar mata kuliahnya apa, dan kemudian CPMK-nya, deskripsinya apa, dan CPMK-nya apa, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada Excel, mungkin bisa kami sampaikan langsung di file aja ya. Jadi file Excel, jadi mata kuliahnya, daftar mata kuliahnya apa, deskripsinya apa, kemudian CPMK-nya apa. Langsung dalam satu Excel nggak apa-apa. Nanti kita tinggal menyesuaikan di dalam pedomannya. Yang penting 3 itu aja. Nama mata kuliah, mungkin bersamaan dengan kode mata kuliah, kemudian deskripsi,
kemudian CPMK. Oke, itu ya Pak, Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya untuk 1 minggu ini. Bisakah? Ya Bu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada satu hal lagi yang bisa menjadi PR kita bersama, itu adalah tentang pembiayaan. Semoga ada penyelesaian dan ada jalan keluarnya ya untuk itu, dan bisa kita daftarkan program studi Bapak Ibu sekalian dalam program RPL ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sekalian, sehat selalu dan semoga Bapak Ibu sekalian dimudahkan dalam kegiatannya. Terima kasih. Kami akhiri. Bu Mita. Iya Ibu. Izin ya, langsung saya tutup aja ya. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.